Oke, baik, kita lanjut ke longsoran busur ya. Longsoran busur ini ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Jadi, salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk apply atau aplikasinya di longsoran busur adalah metode Bishop ya. Metode Bishop itu atau bisa disebut dengan metode irisan. Ya, nanti ada bidang gelincir itu nanti akan dibagi dalam beberapa irisan. Oke. Oke, seperti ini ya. Jadi persamaannya itu adalah F adalah jumlah X gaya X apa ya, X dibagi dengan Y1 tambah Y per X. F dibagi dengan jumlah Z ditambah Q, dimana X itu adalah ini C efektif dibagi dengan R kali ditambah gamma H dikurang gamma water air ya, tinggi air dikali tangen P efektif ya, dibagi dengan delta X dibagi cos alpha atau sudut kemiringannya, dimana y itu adalah ini tan pi tan alpha dikali tangen pi sudut geser dalam, terus tangen kemiringan lereng dikali dengan tangen geser dalam, kemudian z adalah gamma batuan dikali tinggi daripada lereng dikali delta X atau lebar dari irisan dikali sinus alpha. Q adalah setengah daripada gamma air dikali Z pangkat 2. Z ini adalah tinggi daripada irisannya, kemudian A dibagi R. R adalah jari-jari ya. Kemudian F faktor keamanan gamma bobot isi material atau bobot isi tanah batu, atau bobot gamma W ada gamma bobot isi air. Kemudian kemiringan bidang luncur, tinggi lereng, kemudian tinggi lereng jenuh, kemudian C kohesi kedalaman tegangan tarik ya. Kemudian ada sudut geser dalam. Oke, ini dia contoh gambarnya ya. Jadi ada lereng, ini bagian atasnya, upper surface-nya, ini kemudian ini ada two-nya, kemudian ini ada crest-nya, ini ada lebar daripada blok yang akan terlepas bidang gelincirnya. Kemudian ini ada typical slice-nya. Jadi typical slice itu artinya kita punya slice ini yang akan kita lihat atau kita tinjau. Di gambarannya adalah yang ini. Jadi slice ini kita bawa ke sini. Ini slice-nya. Slice besarnya ya. Oke, ada gaya geser. Ada gaya gesernya, ada gamma H-nya tinggi ya, gamma dikali H, kemudian ada delta X-nya lebar daripada slice-nya ini, kemudian ada HW tinggi daripada air permukaan air tanah, kemudian ada tinggi daripada slice-nya ini, kemudian ada sudut kemiringannya, ada gaya reaksi yang diberikan dari karena pengaruh beban daripada slice ini atau tegangan efektifnya ya. Jadi kalau penampangnya ini kita bisa buat, jadi kalau bidang gelincir ini dia akan berbentuk seperti lingkaran ya. Jadi lingkaran yang pokoknya kalau kita kasih kecil lagi dia akan jadi lingkaran. Jadi lingkaran, bentuk lingkaran di mana ini ada titik pusat lingkaran atau rotasinya, kemudian adalah jari-jarinya atau radiusnya jari-jari, kemudian ada alfa tinggi daripada muka air tanah ini kepada bidang ada center of rotationnya alfanya ya. Kemudian ada X itu adalah bagian ini, bagian atau hubungan dari titik pusat lingkaran ini terhadap jarak dari ketunya ini. Kemudian H-nya itu tinggi lereng ini ya, tinggi lereng ini. Kemudian untuk Y-nya itu ya
yang ini garis yang antara bidang rotasi ini dengan tinggi daripada ya jarak y-nya ini adalah jarak antara titik rotasinya tinggi rotasinya ini ya ke pusat lingkarannya ini. Tinggi dari batas 2-nya ini ke atas. Ini periodic surface atau bidang muka air tanahnya. Di sini ada setengah dari gamma W, ini gamma air, setengah dari gamma W dikali Z pangkat 2. Ini Z-nya ya. Kemudian sepertiganya daripada Z, tinggi daripada rekahan ini ya. Ini tension crack atau daerah yang patah, yang ada celah ya, itu tension crack. Oke, itu daerah 2-nya di bawah sini. Ada failure through 2 of slope. Jadi mengikuti slope kemiringan lerengnya dari 2-nya, dari batas ini dan gelincirnya. Oke. Ada juga metode Janbu menggunakan metode yang bersama dengan Bishop. Jadi ada Y, Z-nya dan Q-nya juga. Kemudian ya bersama tadi dengan kondisinya si Bishop atau metode Bishop. Kemudian ada analisis tegangan dan regangan. Jadi tegangan regangan itu bisa dipakai untuk menentukan metode kesetimbangan batas dengan menggunakan metode elemen hingga atau menggunakan perangkat komputer untuk menghitung kemantapan lereng ya. Jadi ada menggunakan software, nanti mungkin bisa dipakai ada software slide untuk kesetimbangan batas, maupun ada elemen hingga menggunakan program PACE2 dari Rock Science ya, bisa dipakai. Oke, jadi tapi dalam software itu akan menggunakan ataupun pengolahan datanya itu menggunakan perhitungan dari Bishop maupun Janbu. Itu kalau untuk kesetimbangan batas atau Vlaenius itu bisa dipakai ya, atau Morgan Price ya. Kemudian kalau untuk analisis tegangan regangan itu bisa menggunakan metode elemen hingga. Jadi kalau kita memberikan tegangan pasti ada regangan. Jadi regangan itu dari elemen-elemen yang kita buat yang berhingga ya, yang banyak ya. Jadi kalian bisa cari materinya dulu untuk elemen hingga, silakan di browsing ya. Kita lanjut dulu untuk materi kesetimbangan batas ini. Oke, jadi setelah itu kita akan melihat klasifikasi massa batuan. Massa batuan ini akan kita pakai untuk nanti praktikum. Mungkin ini lebih sederhana dan lebih praktis untuk melakukan penilaian terhadap suatu lereng, dia aman atau tidak ya. Jadi tujuan klasifikasi menurut Pak Profesor Made Astawarai dari ITB, dia memberikan klasifikasi bahwa dari massa batuan itu kita dapat mengidentifikasi parameter penting dari perilaku massa batuan. Kemudian ada membagi formasi massa batuan khusus ke dalam grup yang mempunyai perilaku yang sama, atau massa batuan yang sama dan mempunyai kualitas yang sama. Memberikan dasar untuk pengertian karakteristik dari tiap kelas massa batuan, menghubungkan pengalaman dan kondisi massa batuan di suatu lokasi dan untuk dihubungkan ke lokasi yang lain ya. Kemudian pengambilan data secara kuantitatif untuk rancangan rekayasa atau engineering design. Memberikan dasar umum untuk komunikasi di antara para insinyur dan geologiawan. Kemudian ini klasifikasi massa batuan yang disampaikan oleh Pak Biniwaski. Jadi intinya di sini Pak Biniwaski bilang klasifikasi massa batuan itu akan memberikan hal yang lebih sederhana, mudah diingat dan dimengerti. Kemudian sifat-sifat massa batuan juga penting disertakan. Kemudian parameter diukur dengan mudah dan murah, pembuatan dilakukan secara relatif, menyediakan data-data yang juga cukup banyak
sehingga ada kesan kita dapat data-data yang lebih bervariasi dan bisa dicari nilai yang terbanyak yang keluar ya. Oke, atau rata-ratanya. Jadi ini ada klasifikasi yang disampaikan oleh beberapa peneliti, ada Tersagi, ada Pak Tersagi, ada Lusper, Standard Time dari klasifikasi, ada NATN dari New Australian Tunneling Method, kemudian ada RKD ya, menurut Pak Diri dan lain-lain, ada klasifikasi daripada ukuran dan juga kekuatan dari Pak Franklin. Yang ini ada PLI-nya ya, bisa kita pakai pengujian PLI itu point load itu Pak Franklin. Kemudian ada RSR dari Pak Wiklam. Ini aplikasinya untuk apa? Untuk desain support di penyangga di tunnel ya. Kemudian ada key system untuk desain support in underground, jadi mau desain penyangga di penggalian tambang bawah tanah menurut Pak Barton dan kawan-kawan. Dan ada klasifikasi yang lain. Jadi ini semua klasifikasi dipakai disesuaikan dengan aplikasinya mau dipakai di mana ya, di tambang terbuka, di tunnel maupun di batuan yang berblok atau berdiameter, jadi bisa dipakai untuk berapa aplikasi ya. Kemudian apa tuh RKD? RKD itu kalau dari pemboran itu adalah perolehan pemboran sebenarnya, tapi nanti akan disederhanakan penggunaannya itu bisa menggunakan dari data perhitungan kekar secara langsung di lapangan, itu bisa. Jadi RKD itu merupakan jumlah jumlah dari panjang core piece yang lebih besar daripada 10 cm dibagi dengan total panjang daripada hasil pemboran atau koran dikali 100%. Nah, itu untuk menentukan RKD-nya ya. Kemudian ada hubungan kualitas batuan dengan RKD. RKD bilang kalau persentase RKD-nya 25%, lebih kecil dari 25%, berarti itu kondisinya buruk atau sangat buruk ya, itu sangat jelek, kondisinya ada 3. Kemudian dari sampah yang baik atau sedang itu 13, dia kondisinya di 50-75%, itu yang 13. Kemudian ada excellent itu yang paling bagus, dia bisa mencapai 100%. Artinya kalau 100% ini berarti retak-retaknya atau bidang-bidang rekahannya itu tidak ada sama sekali. Jadi batuan itu sangat kompak, sangat fresh ya. Kemudian ada lagi metode yang langsung dihitung berdasarkan data dari core logs ataupun dari core piece. Kalau tidak ada core piece atau core logs, maka bisa menggunakan persamaan dengan cara menghitung dengan dari spasi kekar di lapangan menggunakan metode scanline. Nanti kita akan belajar tentang metode scanline dan juga akan dilakukan praktikum untuk metode scanline ya, untuk melakukan metode scanline-nya. Jadi ada panjang sampel batuan, sampel pemboran ya, pemboran inti. Jadi ada ini total panjangnya dari atas sampai bawah, sama juga yang ini dari atas sampai bawah total panjangnya. Jadi dia bilang ini ada 100 cm, berarti panjang ini dari atas, dari sini sampai ke sini itu 100 meter sampai sini ya, 100 meter. Kemudian yang dihitung adalah jumlah yang punya panjang itu lebih besar dari 10 cm. Berarti ini masuk 25 cm, ini masuk hitungannya. Kalau kita lihat dari atas ini 28 masuk, ini 28. Kemudian 11 karena lebih besar dari 10 masuk 11. Kemudian yang ini hancur ya, karena
dia batuannya hancur, dari hasil pemboran hancur, jadi tidak ada potongan yang lebih besar, jadi 0. Kemudian masuk berikutnya adalah yang 20, karena dia lebih besar dari 10, masuk 20. Kemudian ada 25 masuk lagi. Nah, sudah. Dari jumlah core piece yang dihitung ini yang lebih besar dari 10, kemudian dibagi dengan jumlah panjang bor keseluruhan, maka kita dapat presentasi RKD-nya. Ini juga hampir sama dengan ini sebelah, bisa dilihat ya. Kemudian metode telak langsung ini bisa dihitung menurut Price and Hudson. Jadi ada RKD itu merupakan perolehan dari 100 dikali eksponen pangkat minus 0,1 dikali lambda dikali dengan 0,1 dikali lambda ditambah 1, di mana lambda itu merupakan jumlah total kekar per meter ya. Jadi kalau kita dapat spasi kekar, berarti 1 dibagi spasi kekarnya. Kalau kekarnya rata-rata 200 cm, berarti set per 200 ya, per 200 cm untuk lambdanya, nilai lambdanya. Kemudian menurut Parsons, RKD itu juga dapat dicari dengan 115 dikurang 3,3 dikali JV. JV adalah total kekar per meter pangkat 3. Artinya dalam sebuah blok ini ya, meter kubik berarti ada panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi umumnya kalau dalam satu blok ini ada kekarnya, kita bisa hitung kekarnya per meter kubik. Jadi ada kekar yang arahnya gini, ada juga arahnya begini ya, kita hubungkan lagi dengan arahnya yang berhubungan dari dinding sebelahnya dengan dinding sebelah. Jadi kita dapat kekarnya per meter kubik ya, total yang kita hitung keseluruhannya dikali dengan 33 ini. Baik, ini hubungan antara RKD dan join atau JV-nya ya. Kalau RKD-nya JV-nya sekitar 10, kalau RKD-nya 90, join count kita dapat. Jadi kita lihat dulu di sini, JV adalah total kekar per meter. Jadi kalau setiap meternya itu ada 6 kekar, maka kita akan dapat nilainya tuh di sekitar sini. Kalau 6 kita garis tarik secara vertikal ke atas, kemudian kita hubungkan dengan ini RKD-nya. Berarti dia di kondisi, atau kita bisa menggunakan persamaan yang diberikan oleh Parsons ini. Ya, RKD adalah garis yang ini ya, ini RKD-nya. Kalau kita dapat spasinya adalah 6, berarti hubungkan dengan nilai RKD-nya atau nilai menurut Parsons ini 115 kurang 33 ini, kita dapat garis horizontalnya tuh sekitar 95% ya, persen untuk nilai RKD-nya berdasarkan grafiknya Parsons ini. Oke, kita akan masuk ke materi tentang geomekanik ya. Geomekanik klasifikasi in rock ya, atau rock mass rating system. Jadi ini salah satu materi yang banyak
dipakai untuk melakukan pembobotan massa batuan di lapangan ya. Oke, kita lihat sini ada RMR, dikenal juga dengan istilah geomekanik klasifikasi, diperkenalkan tahun 1972 oleh Paul Wieniawski ya. Sampai sekarang sudah terupdate sampai ya, ini yang terbaru 8 bulan, tapi nanti kita lihat lagi ada yang terbaru dari yang diupdate ya. Jadi ini aplikasinya dari beberapa kasus terowongan yang sudah dipakai untuk aplikasi RMR-nya ini, sehingga untuk penggunaannya cukup representatif ya, bisa dipakai. Oke, jadi dalam parameter RMR ini kita perlu lakukan pembobotan. Ada 5 parameter yang paling penting. Ini 5 parameter ini. Jadi perlu kalian ingat 5 parameter ini adalah parameter yang sangat penting untuk melakukan pembobotan rock mass rating atau RMR. Jadi UCS, pengujian UCS itu pengujian di lab yang kalian sudah melakukan praktikum di praktikum MACBAT. Bisa kita menggunakan point load strength ya. Kemudian ada RKD yang tadi kita baru bahas, kemudian ada joint spacing atau spasi di bidang discontinue, kemudian ada kondisi bidang discontinue dan kondisi air tanah atau groundwater ya. Nah, semua ini akan masing-masing parameter ini, parameter 1 ini UCS akan memberikan bobot masing-masing ya, menurut Pak Wieniawski akan memberikan bobot. Jadi yang pertama, jadi UCS atau point load strength index ya. Point load strength index ini dilakukan dari pengujian di lab. Jadi kalian kemarin bisa hitung ini sigma C ini bisa menggunakan persamaan ini, atau C per D sama dengan 1 dibagi diameter adalah 1 ya. Maka sigma C itu merupakan 0,78 ditambah 0,02 dibagi dengan 1 per D. Itu persamaannya. Ada juga persamaan yang disampaikan oleh Protodiakonov seperti ini ya. Kemudian untuk menggunakan PLI point load index, jadi untuk dia mau dikonversi dari nilai PLI ke UCS, berarti kita pakai persamaan 23 dikali IS 50 untuk sampel berdiameter 50 mm ya. Ya, berdiameter sebesar itu. Jadi yang sesuai dengan diameternya 50 mm itu. Jadi kalau lebih jangan kita pakai persamaan ini. Kalau bisa sampelnya diuji dibuat dalam bentuk atau berdiameter 50 mm. Baik sampel yang irregular juga jangan sampai lebih dari 5 cm ya, atau 50 mm. Oke, ini kekuatan batuan atau UCS atau parameter yang pertama. Parameter yang disampaikan tadi dari pembahasan kita ini, yang pertama ini UCS ya, parameternya ini. Setelah kita uji di lab, uji kuat tegannya, kalau kekuatannya sebesar, umpamanya kita ambil contoh UCS-nya 25, berarti bobotnya adalah 2 ya, bobotnya adalah 2. Atau dengan istilah lain, kalau kita pakai nilai PLI berarti umpamanya jangan di 25 ya, supaya kita bisa sinkronkan dengan PLI. Umpamanya kita dapat nilainya 250, berarti setara dengan nilai PLI 2, maka kita kasih rating 4. Jadi kalau untuk 50 megapascal itu ratingnya adalah 4 ya. Kemudian ada RKD. Kalau dari hasil perhitungan RKD, baik dari pemboran maupun dari data lapangan, langsung pengamatan berdasarkan dinding kekarnya secara volumetrik atau diameter meter kubik maupun secara scan line. Nanti kita belajar scan line, maka kita akan memperoleh nilai kualitasnya batuan. Batuan ada yang sangat kecil dari 25%. Tadi presentasinya sudah disampaikan kalau persentase RKD itu adalah seperti apa.
bisa menggunakan persamaan dari bisa langsung dari perolehan core-nya, core batuan yang dibor, maupun dari persamaan yang disampaikan oleh Palmstrom dan juga Diri ya. Pokoknya kalau kita dapat 50% 75% berarti kondisinya atau bobotnya adalah 13. Jadi tetap dikasih pembobotannya. Jadi tetap diingat 13-nya diingat. Kalau kita punya pengujian 75, kalau yang tadi umpamanya kekuatan batuan kita 50 megapascal, berarti ini bobotnya adalah 4 ya. Kalau dia 75% berarti bobotnya 13. Kemudian jarak antar spasi atau spasi-spasi dikekar. Jadi kalau ini ada lereng, muka lerengnya, kemudian sini ada spasi-spasinya atau kekar-kekarnya. Nah, kita hitung spasi yang pertama 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7. Nah, jadi kita lihat sini ada orientasi, ada dua nih, ada arahnya yang ke sini, ada arahnya yang ke sini, ini arahnya ke sini, ke arah apa? Barat mau ke timur, ya atau apa namanya ya? Ya barat mau ke utara ya, harusnya barat mau ke utara, atau barat lautnya, ya. Kemudian ini ada arah yang dari timur mau ke dari utara mau ke timur ya, atau timur laut kan, atau tenggara ya. Ada dua arahnya yang ada di sini. Nah, di sini kita kelompokkan dulu yang sama jarak-jaraknya. Jadi nanti kita bisa buat rata-rata spasi yang kekar yang pertama arahnya begini ya. Kemudian arahnya yang begini. Oke, itu arah-arahnya Pak. Kemudian nanti kita lihat kalau ada spasinya, jaraknya, umpamanya jarak dari antara spasi ini yang satu yang ini berikutnya itu jaraknya adalah 0,2 mm, 0,2 meter atau sekitar 20 cm, berarti bobotnya adalah 10. Umpamanya kita kasih 10 ya. 10. Oke, kemudian ada roughness-nya, kekasarannya, ada separasinya, pemisahannya, ada kontinuitasnya, kemenerusannya, kemudian ada weathering, pelapukannya, kemudian ada pengisinya, infillingnya. Itu semua nanti dimasukkan dalam tabel deskripsinya. Umpamanya kalau panjang kekarnya itu 3 meter, berarti kita bobotnya 2 ya. 2, kita ingat sini 2. Kemudian kalau jarak antar permukaan kekar atau spasinya atau tebal daripada kekar umpamanya 5 mm, berarti kita bobotnya adalah 1. Kemudian ada kekasaran. Kalau kita raba di kekarnya itu kasar atau sangat kasar atau halus. Kalau umpamanya dia kasar, kita kasih bobot dia 5. Ya, kasar itu bisa dilihat ataupun bisa diraba ya. Kita bisa raba dindingnya atau kekarnya itu. Kemudian dari material pengisi itu umpamanya kalau dalam rekahan ya, rekahannya ini ada mineral-mineral yang mengisi celah-celahnya ini. Kalau dia mineralnya sangat kasar, kemudian lebih besar dari 5, berarti ada tadi ukurannya berapa tadi? Tadi yang 1 5 mm, berarti di sini ya. Umpamanya 4 mm, lebih kecil dari 4 mm atau lebih besar, kita pakai lebih besar dari 5 mm, berarti nilainya adalah 2. Kemudian pelapukannya, kalau tidak kelapuk kita kasih bobotnya 6. Nah, jadi untuk parameter kondisi kekar ini masuk di bagian keberapa tadi? Yang di parameter RMR. Sabar ya. Parameter RMR untuk yang kondisi kekar sabar. Ini kondisi kekar itu masuk di parameter keempat ya. Di parameter keempat. Parameter keempat. Oke, jadi
parameter keempat kita jumlahkan 2 tambah 1 3, 3 tambah 5 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 6 16. Jadi parameter 4 itu nilainya adalah 16. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kondisi air tanah. Kondisi air tanah itu bisa kita lihat langsung di dindingnya, apakah dia komplit atau dry, kering atau lembab atau basah atau mengalir atau ada tetesan dripping ya. Umpamanya kalau kita lihat di situ kondisinya adalah lembab atau basah, berarti ya kita lihat juga itu ada tekanan air tidak, atau debit air sepanjang 10 meter dari terowongan itu ada lembab ya, berarti lebih kecil dari 10, berarti bobotnya kalau kita lihat dia liter per menitnya adalah 10 liter per menit ya, berarti kita kasih kondisi dia bahwa bobotnya itu adalah 10. Oke, dari 5 parameter ini akan kita hitung ya. Dari pertama dari atas, umpamanya ya langsung kita lihat dari kondisi kotekannya. Yang pertama nih, poin pertama UCS-nya 4. Ingat ya, diingat ini 4. Oke, 4. Kemudian yang kondisi kedua R kirinya adalah 13. Jadi 4 tambah 13 itu jadi 17. Kemudian parameter ketiga adalah spasi kekar. Nilainya adalah 10. Dari tadi 17 tambah 10 tambah 17, berarti dia nilainya adalah 27. Oke, itu sudah di parameter yang ketiga nih. Sudah penjumlahan di parameter yang ketiga. Sekarang parameter keempat itu kan bidang apa? Kondisi kekar ya. Kondisi kekar. Jadi ada panjang kekar, ada jarak antar permukaan kekar, ada kekasaran kekar, material pengisinya, ada pelapukannya. Maka total pembuatannya itu adalah 16. Jadi 16 tadi tambah dengan parameter yang sudah dihitung, 3 parameter yang tadi ada 27 ya. 27, maka 27 ditambah 16 berapa? Ini 3, kemudian tambah 1 di atas jadi 43. Totalnya adalah 43 sampai di di poin yang keempat ya, ini parameter keempat 43. Sekarang kondisi air tanah. Kondisi air tanah itu setelah dilihat di lapangan dia kondisinya tuh lembab, di dindingnya tuh lembab, maka kita tambah dengan 10. 43 tambah 10 menjadi 53. Oke, jadi total massa batuan yang kita hitung berdasarkan nilai RMR-nya dari kelima parameter yang tadi kita sudah hitung sebelumnya adalah sama dengan 53 ya. 53 RMR-nya. Setelah itu kita akan melihat ya. Ini juga ada penyusunan orientasi, nanti bisa dilihat penyusunan orientasinya. Jadi penggunaan RMR-nya ini bisa dilihat dari data hasilnya nanti ya. Nanti kita lihat apa untuk persamaan RMR dan orientasi ini, RMR basicnya. Jadi maka kita dapat tadi kan nilainya ada 53 ya. Kita langsung lihat sini, nilai 53 itu mana artinya 53 ya, dari berarti 53 itu masuk di daerah sini deskripsinya antara range 60 sampai 41. Tadi kan kita punya nilainya 53, jadi range-nya di sini. Jadi kelas massa batuannya langsung kita ketahui, kelas massa batuan adalah sedang ya. Ini nilainya sedang, di sini nilainya sedang. Kemudian kohesinya kita bisa langsung dapat dari hasil pengamatan di lapangannya, langsung dapat 200 sampai 300 kilopascal. Kemudian sudut geser dalamnya itu adalah 25 sampai 35. Nah, batuannya sedang. Oke.
Oke, itu untuk RMR ya. RMR berikutnya itu ini kualitas batuan secara 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 menyeluruh. Umpamanya kalau kita menghitung batuan di lerengnya, masa batuan di lereng, berarti kita tahu bahwa di lereng ini, di lereng besar ini, batuan ini kualitas batuannya seperti apa. Dari hasil perhitungan tadi umpamanya kita dapat 53 ya, umpamanya pembobotan total semua hasil penyelidikan kita di lapangan di lereng ini adalah 53, maka kondisi batuan di situ adalah kondisi sedang dengan profil massa batuannya, kohesi dan sulfur dasar alamnya adalah sebesar ini. Oke, begitu ya. Kemudian itu secara nilai pembobotan massa batuan, tapi untuk melakukan perhitungan untuk penggunaannya di lereng ya, di lereng itu aplikasinya kita akan menggunakan apa yang disebut dengan SMR, slope mass rating. Jadi ini salah satu metode klasifikasi massa batuan untuk lereng ya, kita bisa menggunakannya di lereng ya. Jadi langsung bisa menentukan jenis keruntuhannya seperti apa ya, ada dia toppling ataupun dia bidang ya, kita bisa ketahui. Apa itu SMR? Jadi SMR ini persamaannya, jadi dia adalah koreksi untuk memberikan koreksi terhadap berapa nilai parameter rock mass ratingnya ya. Ada nilai SMR, SMR-nya itu, SMR tuh slope mass rating itu berhubungan dengan SMR RMR basic yang tadi kita sudah hitung, yang nilainya 53 tadi ya. Kita lihat tadi ini RMR yang kita hitung dari awal tadi, umpamanya contohnya adalah RMR basic ini, basic ya, itu 53 kita bisa isi di sini. Jadi RMR basic itu kita bikin 53 umpamanya ya. Ya, dikurang F1 F kali F2 dikali F3 ditambah F4. F1 F2 F3 itu apa? Adalah orientasi terhadap kekar join, serta F4 itu adalah metode penggilingan lerengnya. Metodenya menggunakan peledakan atau alat mekanis atau digali secara manual ya. Itu ada pembobotannya. Sama saja juga untuk SMR ini sama dengan RMR, dia juga melakukan pembobotan ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Jadi tadi yang parameter RMR, ini RMR-nya, RMR mempunyai parameter ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai F1, jadi nilai yang tadi SMR punya ini, SMR dengan RMR beda ya, SMR untuk lereng. Jadi ini ada F1, F2, F3 itu bisa dilihat dari sini. Jadi F1 itu nilainya itu tergantung dari arah jurus kekar, arah jurus ya, jurus kekar. Kemudian F2 adalah mengacu pada sudut kemiringan kekar, jadi dip daripada kekar, ini strike daripada kekar. Kemudian F3 dia menggambarkan hubungan antara permukaan lereng dengan kemiringan lereng, kemiringan kekar seperti yang dikembangkan oleh benua sekitar 76. Nah, setelah dapat F1, F2, F3 ini dan F4, nanti F4 kita lihat tabelnya sendiri, maka kita bisa bobotkan di sini. Jadi ada alpha JS, ini faktor koreksinya, alpha JS, alpha J, ini F1, ini F1, kolom F1 ini, kolom F1, ini rumusnya ada di atas ini. Kemudian ada kolom F2, itu hubungannya satu saja atau dip daripada join kekar. Kemudian untuk yang F3 hubungan antara join dan kemiringan lereng atau beta join dengan beta slope BS ya, beta S dengan beta J, beta join ya. Dari mana kita dapat data-data ini?
dari hasil pengukuran di lapangan menggunakan kompas geologi ya. Kompas geologi yaitu kita bisa menggunakan data ini, kita bisa pakai dari data SMR maupun RMR. RMR itu kita peroleh data-datanya tuh sebagian besar itu dari materi dari praktikum scan line. Scan LINE, scan line. Oke. Jadi salah satu metode yang cukup praktis dan bisa mendapatkan data ini alpha J, alpha S, beta J atau dip daripada kekar, kemudian beta S atau dip daripada lereng ya. Oke, itu tadi parameter F1, F2, F3, F1, F2, kemudian F3. Ini ada keterangan P ini adalah longsoran bidang, kemudian ada longsoran guling atau toppling ya. P ini toppling, P ini plane bidang. Kemudian ada lagi faktor yang berikut, yang terakhir adalah faktor F4, karena kita tadi lihat di rumusnya itu ada F1, F2, F3 dan terakhir adalah F4 ya. F4 itu hubungannya adalah faktor koreksinya adalah tentang penggalian daripada lereng, apakah dilakukan dengan peledakan yang buruk atau peledakan mekanis atau peledakan yang halus, kemudian di peledakan yang press splitting atau dibagi-bagi, kemudian ada juga kondisi lereng yang alami. Itu ada nilai-nilainya atau bobot-bobotnya ya. Kita bisa tentukan di lapangan. Kalau dia peledakan mekanis atau peledakan yang halus, berarti kita pakai nilainya 8. Nah, tinggal dimasukkan dalam persamaannya ini. Ini F4 itu adalah 8. Gitu umpamanya ya. Nanti kita akan belajar untuk mengisi input ini, karena ini adalah materi nanti kita praktikum ya. Jadi setelah kita dapat semua pembobotannya dari hasil perhitungan yang tadi, SMR itu adalah hubungannya adalah antara RMR dan dikali tadi F1 sampai F4 itu tadi rumusnya. Maka setelah kita dapat nilai SMR-nya, umpamanya dari perhitungan SMR kita dapat sekitar 39 nilai SMR-nya ya. Maka 39 ini berada di pada posisi mana? Ratingnya di mana? 39 berarti dia masuk di daerah sini, antara 40 sampai 21 atau 21 sampai 20. Berarti kondisi kelas massa batuannya adalah jelek. Nah, jelek. Kemudian longsorannya gimana? Tipe longsoran yang akan terjadi itu adalah bisa terjadi longsoran bidang atau baji besar. Langsung sudah ditentukan nih dari hasil pengamatan itu di lereng. Akhirnya kita tahu bahwa oh ternyata di lereng tersebut akan terjadi longsoran bidang atau baji. Ya, kemudian untuk penyanggaan sangat perlu ada perbaikan. Perbaikan artinya bisa langsung dipasang penyangganya seperti bronjong atau di semen, dicor atau di shotcrete ya, disemprot tembok beton tembak ya. Kita dapat deskripsinya. Oke. Itu gambaran dari klasifikasi massa batuan baik RMR maupun untuk aplikasinya di lereng SMR. Ini R ya. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Baik, itu materi yang bisa disampaikan tentang longsoran dan juga penggunaan metode-metode terhadap berbagai longsoran ya, longsoran baik bidang baji, busur maupun toppling, kemudian hubungannya dengan klasifikasi massa batuan, sehingga kita dapat kelas massa batuan secara umum dan juga kita menggunakan klasifikasi massa batuan khusus untuk lereng atau SMR ya, sehingga kita bisa dapat tipe longsorannya seperti apa dan juga
penanganannya seperti apa. Kalau kita mau pakai penyangga, apa yang perlu kita lakukan, penyangganya seperti apa. Jadi ini ada penyangga yang perlu dipasang penyangga, kemudian ada sistematisnya itu berdasarkan pola yang bisa dipakai. Kemudian kalau kelasnya yang makin tinggi, tempatnya kelas bagus ya, semakin besar tuh kelasnya bagus, jadi tidak perlu ada penyangga ya. Baik, itu yang bisa disampaikan, dan selamat mengikutinya, dan bisa dilakukan referensi yang lain atau melihat referensi lain untuk melengkapi keterangan ataupun materi tentang materi yang sudah disampaikan ini. Terima kasih ya.